Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman operator Madrasah Ma'arif NU Kabupaten Batang yang kami hormati. Berkaitan dengan simulasi yang tadi, ada beberapa kendala yang terjadi di setiap madrasah. Yang pertama kita bahas satu persatu, nanti kalau ada yang terlewat nanti bisa diingatkan. Yang pertama, ketika muncul error seperti di gambar ini, yaitu 404 error, itu artinya si HP ataupun komputer itu tidak terkoneksi dengan server. Bisa saja kalau itu online, berarti bisa saja kuota atau internetnya bermasalah. Kalau menggunakan lokal, bisa saja server lokalnya atau bisa saja jaringan lokalnya yang bermasalah, seperti itu. Nah, solusinya bagaimana? Periksa kembali, keluar dari aplikasi, kemudian periksa kembali koneksi internetnya, koneksi wifi-nya jika dengan jaringan lokal, seperti itu ya. Pastikan semua berjalan dengan baik, baru dibuka kembali aplikasinya dan dicoba kembali, seperti itu. Kemudian error fitur tidak tersedia. Nah, untuk fitur tidak tersedia ini karena HP-nya tidak support untuk mode prioritas. Jadi ketika kita membuka exam, itu langsung masuk ke mode utama atau mode prioritas. Mode prioritas ini fungsinya untuk menonaktifkan fitur HP yang sekarang sudah canggih, ada fitur melayang, split screen dan sebagainya. Tapi biasanya ketika HP yang seperti ini dia tidak mempunyai fitur-fitur seperti itu, sehingga dia tidak bisa berjalan di HP tersebut. Solusinya adalah keluar, kemudian nanti pilih mode default atau default mode. Nanti kan disuruh memasukkan password untuk default modenya. Passwordnya tadi sudah saya share di grup, karena password itu tidak boleh diketahui oleh siswa. Jadi yang tahu password itu hanya jenengan atau pengawas ruangan saja. Dan nanti yang masukkan password jangan siswa di dikte passwordnya, tetapi jenengan ambil HP-nya kemudian masukkan passwordnya. Itu solusinya. Kemudian jika ada yang seperti ini, berarti si siswa minta di reset ya. Di reset boleh guru pengawasnya yang reset jika sudah dibuatkan akun guru, ataupun operatornya di reset ya, di reset. Kemudian jika error seperti ini ya dan tidak teratasi, silahkan tekan tombol home ini dan tombol back, ditekan bersamaan, secara bersamaan. Kalau tetap terjadi lagi, silahkan tidak usah gunakan exam, tapi gunakan Google Chrome saja, seperti itu. Artinya HP-nya tidak kuat. Nah, itu beberapa kendala yang tadi muncul. Kemudian ada kendala lagi di tempat Mas Ibad, contohnya itu pakai 50 komputer lab, kemudian memakai sekitar 40-50 HP siswa, artinya 100 siswa, dengan menggunakan satu jaringan wifi yang sama atau jaringan tepatnya menggunakan satu jaringan IndiHome. Walaupun dengan kecepatan 150 Mbps, tapi kita tahu bersama bahwa jaringan IndiHome itu kan tidak stabil dan naik turun. Di tempat saya pun yang menggunakan dua jaringan 150 Mbps dan 100 Mbps di semester sebelumnya itu tidak kuat untuk sejumlah siswa yang kita miliki. Nah, makanya di tempat saya sudah tidak menggunakan WiFi untuk siswa, tapi menggunakan kuota masing-masing siswa, seperti itu. Itu solusinya. Tadi Mas Ibat, lah ABM kok kuat? Iya, ABM kan tidak pakai HP dan hanya menggunakan 50. Kalau 50 pun, 70 pun kalau komputer menggunakan LAN semua, itu akan berjalan lancar insya Allah dengan 150 Mbps. Artinya 150 Mbps dibagi 50, berarti setiap komputer akan mendapatkan 3 Mbps. Hitung-hitungan secara mudahnya seperti itu. Nah, teman-teman, nanti ini opsional ya, opsional saja. Jadi di general setting ini ada beberapa opsi. Jadi kalau teman-teman yang akses internetnya agak lambat ataupun mempunyai jumlah siswa yang besar ya, saya sarankan satu, untuk real time gradingnya centangnya dibuang. Tetapi artinya nanti teman-teman operator harus melakukan penilaian secara manual. Bukan manual ngitung satu-satu jawabannya, tapi melakukan klik tombol regrade di di hasil jawaban siswa, seperti itu.
Nah, saya contohkan ya. Misalkan kita di hasil tes semua user ini ya, kalau pilih tesnya dulu, misalkan tesnya apa, kemudian di sini teman-teman nanti melakukan regret secara manual seperti itu. Di sini kan ada, nah ini tandai semua, kemudian baru regret, nanti baru menghitung secara manual. Nah, karena apa? Karena proses real time grading itu berarti artinya si aplikasi akan menghitung secara otomatis terus-menerus, dan itu juga membebani proses load kinerja dari jaringan dan servernya seperti itu. Jadi baik yang lokal maupun yang online, ketika memang ingin lebih aksinya lebih kencang, real time gradingnya dimatikan ya. Jadi kalau real time gradingnya dimatikan, nanti siswa mengerjakan itu nilainya 0 semua, tidak ada yang dapat nilai. Tapi setelah tadi centang kemudian klik regret ini ya, nanti nilainya muncul. Nah, klik regret ini teman-teman bisa lakukan misalkan 15 menit sekali boleh, ataupun nanti setelah ujian selesai boleh. Tetapi jika teman-teman ingin mengharapkan ya, di sini kan ada tunjukkan informasi KKM. Kalau ingin mengharapkan si siswa tidak bisa selesai jika belum mencapai nilai KKM ya, maka ketika real time grading dimatikan, mohon diperhatikan, ketika teman-teman mengaktifkan fitur ini, tunjukkan informasi KKM peserta, artinya siswa tidak bisa selesai sebelum dia mencapai nilai ketuntasan. Nah, fitur ini tidak akan bekerja jika real time gradingnya atau regretnya tidak diproses. Jadi kalau yang mengaktifkan ini dan real time grading di general settingnya itu dimatikan, berarti harus sering meregret, mungkin 10 menit sekali atau 15 menit sekali. Tapi jika tidak membutuhkan atau tidak menginginkan untuk siswa itu bisa mendapat poin sekian baru bisa logout, berarti ini centangnya dihilangi saja, kemudian bisa dilakukan regret setelah proses tes selesai setiap harinya, seperti itu. Nah, kemudian di sini tadi ya real time grading ya, itu bisa menjadi opsi. Kemudian nanti berarti kalau yang si KKM-nya dihilangkan, berarti teman-teman mungkin presentase mengerjakannya saja, waktu hentinya saja yang dinaikkan, misalkan jadi 80% atau 90% seperti itu. Itu ya. Kemudian berikutnya, karena kita ada yang menggunakan Google Chrome karena tidak support dengan exam, bisa menaikkan waktu tunggu kunci halamannya untuk mengurangi kecurangan siswa. Kemudian paksa logout dan kunci tadi saya sarankan centangnya dihilangi saja, karena ini memang benar-benar akan lebih aplikasinya akan lebih aman lagi ketika siswa mencoba keluar dari halaman, dia langsung di logout kan secara otomatis oleh sistem, dan dia akan minta reset ketika masuk. Tetapi yang jadi catatan, jenengan sebagai operator harus yaitu keluar masuk untuk reset terus seperti itu. Operator atau guru pengawasnya seperti itu. Itu mungkin menjadi saran atau bisa menjadi pertimbangan. Pertama di real time grading, kemudian di paksa logout kunci, kemudian waktu henti tes, dan waktu kunci halamannya saat melakukan kecurangan. Itu saja. Karena memang ketika real time grading itu kita matikan, memang terasa lebih ringan sekali. Contohnya tadi saya simulasi untuk di madrasah saya. Ya, saya simulasi itu tadi saya memang mencoba server madrasah, itu saya sejumlah 600 siswa, sekitar 600 siswa saya nyalakan real time grading, itu memang agak berat. Ya, agak berat. Tapi ketika real time grading dimatikan, itu siswa berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Jadi mungkin itu agar nanti bisa berjalan dengan lancar, terutama yang siswa dengan jumlah banyak bisa dipertimbangkan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan real time gradingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.